Penasaran PT PPI Podcast dengan siapa? Tunggu opening berikut ini ya. Halo trader, bertemu lagi di podcast PT Pelatihan Profit International. Pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang anak muda, seorang trader. Ya, Pak Henry. Iya, saya biasa sih sering di YouTube saya atau di media sosial lebih dikenal Henry ZV. Ya, Sering bikin konten juga edukasi tentang cara trading, yaitu di kripto, saham, forex, dan intinya sering ngulik lah investasi yang bagus nih mana gitu ya, oke. buat mereka. Ya, terima kasih nih Pak udah datang ke sini. Iya, sama Ya. saya juga terima kasih sudah diundang. Ya, oke. Mungkin sebelum kita masuk nih jelasin terkait strategi, boleh nggak nih jelaskan dulu sehari-hari ini kegiatannya apa? Terus mungkin ada sedikit latar belakangnya bagaimana nih dari trading sampai sekarang gitu. Seharian sih biasa mereka yang sering banget ngeliatin konten saya entah itu di YouTube, di Instagram, trading tiap hari pasti nyari market yang benar-benar cocok untuk kita open posisi ya, entah itu di kripto, forex, saham ya. Apalagi sekarang kan market lagi emang benar-benar naik-naiknya ya kan. Ya. Nah, di situ saya biasanya masuk tuh di momen-momen tertentu. Dan di sela-sela itu biasa kalau emang lagi market lagi enggak benar-benar bagus, saya nggak akan maksain untuk open posisi. Nah, jadi saya balik lagi karena saya juga selain trading ngedesain juga. Ya, ada desain, saya kerja di desain juga, tapi semua bisa dikerjain di mana aja gitu ya. Enaknya, dua-duanya gitu. Ya. Oke, ya. Teman-teman trader, menarik bahwa Pak Henry sibuk nih tiap hari untuk trading, dan kita akan menggali lebih jauh terkait histori bagaimana Pak Henry ini mengenal trading. Nah, mungkin boleh dijelaskan Pak, kira-kira bagaimana nih awal mengenal trading? Ya, boleh ibaratnya kan kita tahu nih banyak orang ada yang mengenal trading dari YouTube, dikenalin dari teman. Nah, kalau Pak Henry sendiri gimana nih proses awal mengenal trading sampai sekarang? Jadi dulu sebelumnya sih karena di masa saya mulai trading itu emang belum bener-bener kayak sekarang nih rame-ramenya gitu ya kan. Jadi harus bener-bener ngulik informasi entah itu di media sosial, buku, banyak juga dari influencer yang lain. Jadi nggak ditelan mentah-mentah, jadi digabungin semuanya dari si A, si B, sampai ketemu titik ini gitu. Jadi udah kebiasaan ngelihat market tuh ya udah kayak baca aja ya kan. Karena sekarang juga di awal saya mulai trading itu banyak banget yang negatif ya, jelek gitu bilangnya. Kayak ada yang bilang judi lah, bla bla bla. Nah, untungnya kan sampai sekarang kan udah pada paham ya. Masyarakat juga udah pada ngerti tentang trading ya, udah pada tahu lah mana yang scam, mana yang enggak sebenarnya. Apalagi generasi di bawah saya gitu atau di atas saya. Nah, jadi sekarang kayaknya udah gampang untuk mereka yang pengen banget belajar trading kripto atau forex dan lain-lain ya. Udah banyak juga influencer, tapi tetap sih resiko ditanggung masing-masing. Iya, kita cuma ngasih tahu caranya ya, resiko begini-gini ya udah. Kalian harus rasain sendiri resikonya kalau emang baru mau mulai gitu. Ya. Oke. Berarti mulai mengenal trading itu dari suatu nonton YouTube atau dari suatu iklan atau awalnya nggak sengaja ada video-video dari konten lewat ya, cara menghasilkan uang dari rumah tuh seperti apa. Saya dulu orangnya sih kalau teman-teman tahu tipe orang yang pengennya tuh kerjanya di mana aja gitu, males. Jatuhnya males lah, tapi pengennya dapat duit, ya dapat cuan yang gede ya kan. Ya udah ketemulah trading ini. Trading kan banyak jenis ya, dulu ada forex, kripto, saham ya. Saya cobain tuh semuanya dan akhirnya cobainnya ke kripto dulu, baru sekarang merambah ke forex, saham ya. Itu semua dicicipi semua ya. Dijajal biar tahu gitu. Oh, yang enaknya begini, ternyata kalau di aset A, di aset B begini, resikonya begini gitu ya. Sama kayak teman-teman dari media sosial juga. Ya, oke. Berarti saat itu media sosial udah lumayan memperlihatkan atau menampilkan video ini ya, video trading. Iya betul. Meskipun nggak sebanyak sekarang ya. Kalau sekarang mah udah banyak yang bisa kalian tonton, bukan hanya di YouTube saya kan. Dari buku juga ada, kadang-kadang chart-chart juga. Jadi
sebenarnya gampang. Apalagi sekarang udah ada teknologi AI ya. Iya. Saya juga pakai kok jujur. Jadi kalau lagi benar-benar lagi nyari sebuah aset ya udah saya coba cari informasi di AI ya kan, dari buku dan lain-lain. Oke, menarik sekali. Tadi sempat dibahas tentang teknologi AI. Ya. Menurut Pak Henry, gimana nih? Karena kan kita tahu bahwa orang kebanyakan belajar manual, dan belajar manual ini membutuhkan waktu ya, membutuhkan waktu dan tentu proses di dalam ini. Dan namun sekarang ada teknologi AI. Bagaimana menurut Pak Henry AI ini membantu di dalam trading? Dan trading karena mau di mana aja informasinya nggak bisa ditelan mentah-mentah sih. Begitu juga dengan AI ya. Saya pun kalau nyari sesuatu informasi ya di AI, entah itu buat investasi di aset manapun, saya harus benar-benar ngedata dulu nih dari informasi AI ke perusahaan langsung atau ke asetnya langsung, benar-benar cocok kan nih, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita sendiri harus paham tentang teknikal juga. Nggak bisa setelah belajar dari informasi atau teorinya, kita cuma langsung ditelan mulai. Nanti kalian bakalan beda antara kenyataan sama teorinya, biasa beda gitu. Jadi tetap kita sendiri yang ngulik gitu. Ya. Oke, berarti AI ini hanya sebagai memberikan referensi, tapi tetap keputusan harus dari diri sendiri. Iya, dia hanya sekedar alat bantu sih. Ya. Oke, baik. Di dalam perjalanan trading, mulai dari awal mengenal trading dan sampai sekarang, mungkin boleh dijelaskan nggak nih masa-masa di mana ada turning point? Turning point itu dalam artian mungkin awalnya yang namanya orang mulai belajar kan pasti ada profit dan loss dan down, dan tentu di setiap trader ada satu titik nih di mana mungkin mereka hampir menyerah, dan akhirnya dapat nih satu ide atau satu turning point, dan turning point itu mengubah orang tersebut bisa menjadi profitable ataupun bertahan sampai sekarang. Dari Pak Henry mungkin boleh jelasin nih titik kapan nih terjadinya turning point itu dan apa? Sama kayak teman-teman pasti ngerasain sih di awal mau trading itu, ya ekspektasinya mungkin terlalu tinggi saya dulu. Terlalu bilangnya gampang nih kayaknya dapat duit dari sini, padahal kenyataannya nggak gitu. Jadi bukan hanya kalau soal kita mulai profit tuh sebenarnya gampang ya, tapi ada di mana momen pasti market tuh nggak sesuai. Di saat saya coba loss terus atau minus, rugi, sama kayak teman-teman. Kadang belajar jarang ngulik, mungkin terlalu sombong kayak udah bisa nih, tiba-tiba market berubah hancur lagi, ya kan? Nah dari situ ternyata trading itu padahal saya percaya udah belajar secara teori nih semuanya, buku, media sosial saya, influencer juga saya buka-bukaan tuh video-videonya. Tetap di pas prakteknya juga emang kita sendiri yang harus ngulik. Ya biasanya tren itu berubah tidak nentu gitu. Yang tadinya uptrend ada aja suatu entah itu pola ya, konfirmasi atau tanda-tanda dia jadi pembatalan. Trend untuk naik untuk turun ya, kayak mungkin fundamental bisa juga ya kan. Yang downnya itu karena sayanya nggak terlalu pede ya, terlalu serakah ya, itu yang pertama, nggak mau belajar lagi. Hingga saat itu saya sempat kayak sebulan sih sebenarnya kayak udah kali ya, bukan di sini jalannya. Tapi ternyata harus konsisten sih. Trading itu harus konsisten. Nggak bisa kayak udah profit udah loss berhenti, tahun depan lagi mulai. Itu pun saya lama bertahun-tahun belajar. Nggak setahun ya kan. Karena kan dulu tuh nggak ada kayak kerangka ya menurut saya. Dulu tuh saya belajar tuh ngacak. Yang harusnya belajar dimulai dari A, tiba-tiba saya loncat ke Z, ya kan? Nah kalau sekarang udah ada modul atau udah ada materi ya, banyak kelas-kelas dan lain-lain. Dari si A, dari gini, begini, cara-caranya mulai dari sini. Nah dulu saya enggak. Jadi saya dulu lamanya tuh ngulik. Satu persatu harus benar-benar diposisiin. Oh nih yang pertama begini dulu, belajar berarti begini. Nemu titik itunya tuh, titik kerangkanya yang lama. Sampai sekarang baru udah kayak paham. Jadi kalau influencer lain atau ada kayak materi lain yang saya lihat, saya udah tahu tuh, udah kayak ini begini, berarti nggak boleh belajar kayak gini, harus begini. Dia udah tahu gitu. Ya emang harus dicoba dulu sih. Menarik tadi bahwa sempat berhenti sebulan di dalam proses mulai dari belajar, dan sempat down dan berhenti sebulan. Mungkin boleh dijelaskan apa yang membuat
pada saat berhenti sebulan itu kembali mulai aktif lagi nih, karena tentu banyak teman-teman trader nih ya yang mungkin saat ini lagi berhenti dan sedang memikirkan, oh sepertinya bidang ini bukan untuk saya. Karena pertanyaan itu tentu bagi teman-teman trader yang udah lama nih di bidang ini, tentu pasti pertanyaan itu pernah datang ke dalam diri mereka bahwa apakah bidang ini benar-benar cocok untuk saya. Mungkin Pak Henry boleh jelaskan nih, pada saat itu apa yang membuat Pak Henry kembali aktif kembali nih dari setelah 1 bulan itu berhenti? Karena menurut saya nggak ada cara lain, dan itu ya gimana ya, karena teknologi kan makin maju, makin berkembang dan saya emang punya tujuan kayak impian tuh pengen nyari duit tuh di mana aja gitu. Itu yang pertama, dan peluang buat ke arah situ tuh yang saya tahu saat itu ya trading ini. Kalau saya nggak trading saat itu, cuma ngerasa kayak saya harus memulai lagi nih yang lain dari nol lagi, kan susah lagi tuh belajar lagi. Berarti mau nggak mau ini dituntasin dulu nih sampai benar-benar paham. Yang terus kayak emang menurut saya tuh kayak trading tuh harus, bagi saya wajib gitu. Nah ini mah wajib untuk, meskipun jarang ya, nggak mungkin trading itu harus setiap hari juga ya. Kalau marketnya emang lagi jelek ya nggak usah dipaksain. Tapi memang harus kemampuan buat trading itu harus. Kalau saya ya bisa di mana lagi istirahat saya bisa trading ya, bisa tetap nyari duit, uang saya juga bisa bekerja juga. Ya bukan hanya saya, itu tujuan saya dulu kayak gitu. Jadi makanya saya mau nggak mau harus mulai lagi nih, ya kan? Harus terus mulai konsisten, ya benar. Dan apa ya, ada kata-kata tuh setiap kita coba secara konsisten ya pasti berhasil. Tapi masalahnya paling berhasilnya antara kecil atau besar itu tetap berhasil gitu. Nah itu yang saya bilang, pasti saya berhasil di sini. Antara besar atau enggaknya biarin urusan kedepannya. Gitu. Baik, berarti titik di turning point-nya itu adalah karena melihat bahwa segala sesuatunya harus dilakukan secara konsisten, dan yang kedua trading ini memberikan suatu peluang ya, peluang di mana kita bisa melakukan lagi. Dan ketiga, mungkin teman-teman trader di luar sana yang lagi stop ketika berhenti apa yang sudah dilakukan menjadi sia-sia kan? Iya betul. Ya, dimulai dari nol lagi tuh nggak enak. Ya, memulai dari nol. Iya, belajar lagi, ya kan, ngabisin waktu lagi. Ya, itu saya belajar setahun pun masih ada rasa-rasa kayak udahlah kayaknya cukup sini aja. Tetap istirahat sebentar, besok lagi mulai lagi gitu. Ya, oke. Ya, menarik. Tadi sempat dibahas nih bahwa di dalam proses belajar terkadang seorang trader ini merasa udah overconfident ya, bahwa udah banyak nih dipelajari, udah banyak buku, mulai dari buku lokal sampai buku luar negeri, dari video A sampai video B, dan muncul sebuah confidence yang luar biasa. Kira-kira dari Pak Henry sarannya apa nih bagi teman-teman trader yang mungkin confidence-nya lagi tinggi nih, supaya mereka terhindar nih dari overconfident yang menyebabkan mungkin market crash atau market memberikan mereka suatu pelajaran ya, sebelum market memberikan pelajaran yang membuat mereka ini buat meminimalisir kerugian ya. Iya, benar. Yang pertama sih pondasi dulu ya. Pondasi dalam artian uang yang kalian hasilkan tuh coba alokasikan ke hal-hal yang emang investasinya tuh nggak beresiko. Kalau trading kan resiko besar kan. Ya, ada masanya emang sering kita untung terus, profit terus, tapi ada masanya jatuh juga. Nah, pas profit itu coba kelola uangnya lebih bijak lagi gitu. Jangan semuanya dialin di trading. Kalau saya gitu. Ya, entah itu investasi ke ilmu lagi, atau kalian bisa beli aset lain, taruh, ya kan. Kita nggak tahu kapan modal kalian yang di trading itu bakalan habis. Ya. Nah, salah satu itu kalau saya fondasinya dulu diperkuat ya, sampai aset ini udah aman nih. Baru sisanya entah itu 50%, 30% saya jatuhin semua di trading, buat trading itu. Jadi trading itu kayak saya cari cuan lagi, tapi saya kelola lagi ke aset lain. Oke, ya menarik. Ya, terkait untuk aset yang ditradingkan saat ini, apa nih yang Pak Henry sering tradingkan nih? Karena tadi sempat membahas ya bahwa trading di berbagai macam aset, mulai dari kripto, forex, dan lain-lain. Nah, untuk saat ini kira-kira apa yang sudah sering dan lebih banyak ditradingkan, atau semuanya masih merata? Semuanya sih masih dicobain kalau marketnya bagus, dicekin. Cuman lebih sekarang tuh kayak di futures, kripto ya, di kripto, dan mungkin gold ya, XAUUSD sama forex, 3 itu.
paling sering di tradingin tiap hari. Kalau saham mungkin beberapa sebulan sekali atau 2 minggu sekali, ya. Karena kan kenaikan keuntungannya tuh kayak lebih kecil, ya. Dan modalnya juga harus lebih besar kalau di situ. Oh, oke. Beda sama di forex. Di forex sama future modal kecil juga masih enak gitu melihat. Ya. Baik. Oke, kita mungkin langsung masuk ke strategi nih. Tadi sudah menjelaskan bagaimana historinya masuk ke dalam trading dan aset apa aja nih yang ditradingkan. Kira-kira boleh dijelaskan ya dikit konsep trading apa nih yang Pak Henry gunakan di dalam trading sehari-hari? Sehari-hari. Karena sekarang saya lebih main tradingnya enggak sebrutal dulu, ya, nggak seagresif dulu. Jadi sekarang mainnya santai. Ya paling momen-momen dia uptrend sama downtrend saya open posisi. Itu pun saya lihat, saya analisa dulu. Analisa pas open posisi pun sudah open posisi saya analisa nih, karena kemungkinan ketika dia naik saat ini market tuh bisa jadi berbalik ke bawah. Nah, saat itu saya biasa sebuah stop loss. Ya, itu penting stop loss. Kalau take profit, jujur aja saya jarang banget untuk nyetel ya. Kenapa ya? Karena saya sering mantau marketnya. Jadi saya tahu, oh ini arahnya bakalan pucuknya sini. Jadi malah lebih ke stop loss aja. Ya, lebih aman sekarang mainnya, nggak kayak dulu. Kalau dulu mainnya agresif. Ya mau sideways, ya kan, mau marketnya uptrend, downtrend, ya lagi marketnya pada hancur, masih saya open posisi cari peluang di situ. Nah, karena sekarang udah kayak target-target udah kayak terkumpul, aset-aset lainnya, jadi main santai aja. Ya, baik. Berarti saat ini tradingnya lebih semacam swing ya dibandingkan scalping ya, atau bagaimana? Lebih trading scalping ya, trading harian, tapi nggak pernah trading lama. Oh, oke. Kayak bulanan kan ada tuh yang mingguan, ya kan? Kayak bulanan. Saya nggak terlalu suka kalau trading lama. Kayak kurang asik aja gitu. Ya. Lama ngeliatin marketnya juga kan, buka-buka. Kalau itu kan dalam sehari, kalau emang udah profit ya udah. Berarti hampir mirip seperti day trading ke swing ya? Ya, iya, betul. Kadang kalau lagi swing scalping lagi bagus ya udah saya mainin. Ya. Ya, baik, tadi menarik bahwa di dalam setiap trade itu masang stop loss nih dan tidak menentukan take profit. Untuk pengelolaan risiko misalnya stop loss ini, apakah stop loss itu dibiarkan tetap di satu posisi atau ini di trailing nih? Jadi misalnya ketika market itu bergerak naik, mungkin stop lossnya dinaikin ke break even atau tetap ditaruh di? Iya, nggak sih, nggak. Kalau untuk stop loss sendiri nggak pernah berubah. Jadi ya tetap saya style di situ ya bakalan di situ. Kecuali kalau take profit ya. Kalau take profit bisa saya berubahin. Karena kan saya sekarang lebih santai, lebih meminimalisir resiko lah. Kerugiannya lebih diperkecil lagi, nggak kayak dulu ya kan. Jadi lebih ngarah yang fokusnya ke stop loss yang agak lebih kecil aja. Karena market sekarang udah benar-benar agresif. Apalagi di forex itu kan agresif banget marketnya. Kita ngedip sedikit kan tiba-tiba udah anjlok lah, udah gini lah ya kan. Dia emang pastiin market, informasi dari marketnya itu benar-benar kuat gitu. Yaitu kenaikan atau penurunan. Ya, baik. Berarti stop loss yang ada nih tidak dikembalikan atau misalnya digeser menuju break even, tapi memang udah batasan. Tempatkan di situ ya. Misalnya di dalam trade itu misalnya contohnya sekian persen, maka apapun yang terjadi tetap terkena di misalnya 1% gitu ya. Iya, betul. Okay. Namun beberapa trader di luar sana cenderung ketika misalnya sebuah trade udah profit duluan, udah profit, dan mereka tidak menggeser stop loss ini ke break even, tiba-tiba harga menuju ke bawah dan terkena stop loss, itu kadang membuat seorang trader itu emosinya atau psikologinya terganggu. Kira-kira gimana nih untuk meminimalisir psikologi tersebut nih, karena awalnya dari profit dan kemudian terkena stop loss, apalagi ketika udah 1:1 nih, udah profitnya udah naik 1%, misalnya kita di dalam satu trade 1%, tapi profitnya udah naik 1% dan tiba-tiba turun, terkena stop loss. Saya juga dulu sering kayak gitu, tiba-tiba yang profitnya ratusan persen, ya kan, langsung tiba-tiba habis. Itu terlalu serakah sih. Ya tetap targeting profit sih. Karena kalau saya dengan modal segini harus profitnya segini. Kalau profitnya mau nambah ya tambahin modalnya aja. Kalau saya gitu. Ya mungkin yang lain lebih barbar kali ada ya, yang lebih agresif, mereka naikin profitnya atau terus ya nggak apa-apa sebenarnya. Yang tadi saya bilang ya,
makanya stop lossnya itu harus benar-benar kalau bisa jangan sampai habis modalnya. Jadi ketika nanti jatuh pun ya nggak akan kehilangan banyak gitu. Dan ketika kehilangan lagi rugi, tutup aja hari ini. Kalau saya gitu, saya tutup hari ini. Mungkin lanjut entah itu sesi berikutnya malam ya. Kalau kalian tradingnya siang, tapi kalau masalah hari ini masih kayak mau niatnya balikin modal, ya udah besok aja. Karena trading itu dibawa santai kayak bisnis aja gitu. Kalau saya gitu ya. Ada ruginya, ada profitnya. Yang penting dalam 30 hari, biasanya ada sebulan tuh. Anggap aja dalam 30 hari, kalau bisa, kalau kalian trading selama 30 hari, kalau bisa 20 hari lebih atau 25 hari, 20 hari, profit semua tuh rata. Mungkin kalau rugi dalam 7 hari, ya seminggu ya nggak apa-apa. Yang penting kan profitnya masih banyak. Tinggal dikurangin aja sama kerugian. Masih untung di situ. Kalau saya gitu. Cara biar ngilangin rasa mau balikin modalnya tuh. Gitu. Oke ya, menarik bahwa bagaimana proses manajemen risiko di dalam trading. Dan tadi kembali lagi kepada risiko. Kira-kira di dalam setiap trade berapa persen nih yang diresikokan di dalam satu trade? Risiko untuk kerugiannya? Iya, kerugian. Saya nggak pernah, biasanya di bawah 50% sih, sekitar 10% mungkin 20% ya 30%. Karena kalau udah hampir setengah persen, biasanya muncul emosinya yang emang parah saya. Tertrade ya? Iya, pengennya, wah, nambah lagi aja kali ini, gitu. Jadi emang beda-beda ya. Psikologi orang tuh beda-beda. Jadi ini kalian bisa samain atau mungkin bisa cari yang lain. Kalau saya gitu, caranya, solusi saya tuh ya jaga tetap target untuk lossnya itu berapa persen. Kalau saya sanggupnya saya ternyata 20%, ya udah 20%, mau 10%, mau 30%. Kalau kalian sanggup 50% silakan gitu. Emang untung dan profit itu lebih besar. Kalau kalian mau naikin resikonya. Kalau saya kan main aman aja di tengah-tengah. Nggak mau berambisi tinggi banget, ya kan? Nggak mau terlalu bawah juga, ya tengah-tengah, santai, nikmatin gitu. Berarti 20% ini dalam satu trade atau beberapa trade nih? Satu trade sih. Di dalam satu trade ya? Satu trade. Jarang juga, saya juga ibarat sekarang tuh udah jarang kayak 20% minus itu. Karena kan sekarang udah main aman aja. Jadi nggak semua market yang emang menurut kayak kurang baik, yang nggak akan saya open posisi. Mungkin kalau di konten, di video YouTube saya tuh sering. Tapi saya ngasih tahu, oh nih kalau market seperti ini beresiko nih. Kalian mau jangka panjang 2 hari, 3 hari tuh nggak direkomendasiin nih. Boleh segini hitungan jam dan lain-lain gitu. Kalau saya ngasih tahu kayak gitu, tetap pilihannya balik ke mereka aja. Baik. Di dalam satu hari kira-kira nih berapa nih jumlah trade yang dilakukan? Jumlah trade, karena beda-beda ya. Semua aset saya trading kan biasanya itu bisa kali sekali open posisi 3 kali. 3 kali. 3 kali. Ya 3 kali deh. Saya ada maksimal dan minimal sih untuk open posisi. Karena nggak mau kebanyakan juga kan. Jadi mungkin 3 kali. Kalau saya cukup untuk open posisi di semua aset ya, kecuali kalau ada aset forex yang lagi jelek ya udah di kripto, ya udah kripto aja semua. Oke, ya menarik sekali bahwa di dalam satu hari dibatasin jumlah trade-nya nih, misalnya 3 trade ya. Kira-kira untuk jam untuk menganalisa ataupun jam trading kira-kira ada ditentukan juga kan nih, misalnya saya tradingnya dari jam segini sampai segini atau itu bebas, yang penting dikunci di dalam satu hari maksimum 3 trade. Kalau sekarang karena bikin money management sendiri ya, jadi untuk ngecek market itu kalau emang paginya udah bagus ya, saya open posisi dan profit, saya tunggu nanti lagi. Kalau emang dari pagi saya udah open posisi udah 3 kali full, ya udah sehari itu saya nggak akan ngecek market lagi, besok lagi, ya kan. Tapi kalau dalam pagi batas satu sesi nggak bagus, saya pindah kayak biasanya sore, malam, tengah malam, nah itu udah. Jadi nggak dipaksain untuk open posisi juga sih sebenarnya. Ya, baik. Oke, kembali lagi ke manajemen risiko sebelum kita masuk ke strategi bagaimana cara mengambil trading dan berikutnya nanti ke psikologi. Kira-kira berapa nih target reward? Misalnya tadi merisikokan contohnya 20%. Nah, kira-kira rata-rata berapa nih ditargetkan untuk rewardnya? Apakah sama ada 20% atau mungkin sampai 40% dan lain-lain? Untungnya? Ya. Harusnya sih kalau emang ruginya 20%, kalau saya ini beda-beda aset sih ya.
Ya. Biasa ada yang 20%, ya, ada yang 30, tapi maksimal itu 35 lah. 5 ya. Nggak mau jauh-jauh juga. 30. Ya. Tapi kebanyakan kalau yang market jelek ya samain sama resikonya 20% ya 20%. Ya. Rata-rata ya. Tapi kalau marketnya bagus ya kita bisa taikin dikit aja. Ya. Batasnya 30 juga cukup kalau saya. Ya. Saya nggak tahu mereka. Emang ada yang untung 100%, ada pernah 100% bisa ya 200%. Tapi emang kalau di kripto future saya rata-rata itu 50%, kalau nggak 50% sekitar 100%. Kan beda ya kalau di forex. Ya. Kalau di forex kayak cukup 20, kalau saya 30. Ya, baik, berarti kurang lebih untuk risk to rewardnya 1:1 ke atas ya, 1:1 sampai mungkin 1:2 ya kalau 50% tadi ya. Itu kurang lebih 1:2,5 kurang lebih. Oke, dengan melihat bahwa 1:1 sampai 1:2,5, target untuk winning rate-nya nih, misalnya tadi kan sudah dijelaskan bahwa di dalam sekian hari, sekian hari profit, sekian hari loss, kira-kira berapa banyak nih winning rate yang ditargetkan ya, apakah 70%, 50% atau 60%? Itu dalam satu hari apa gimana? Bisa di dalam hari ataupun berdasarkan jumlah trade. Jumlah trade. Yang tadi saya bilang sih paling maksimal itu 100%. 100% ya. Itu di futures ya. Di futures kripto beda. Jadi setiap aset tuh saya beda-beda karena lihat pantau marketnya dulu.